Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel, yaitu cara membuat ranking menggunakan Microsoft Excel. Oke, pada layar kaca Anda sekarang sudah ada 10 data peserta didik 1 sampai ke peserta didik 10 dengan 3 nilai A, B, C, kemudian ada total nilai di sini. Nah, kita akan membuat ranking untuk nilai-nilai yang ada di sini. Jika cara konvensional atau mohon maaf cara primitif menggunakan kalkulator, misalkan dijumlah semuanya, kemudian setelah diketahui jumlahnya diurutkan mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Nah, dengan cara seperti itu rentan akan human error. Dengan adanya Microsoft Excel, untuk proses ranking bisa menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Oke, saya akan memberikan dua opsi. Yang pertama, cara meranking dengan dengan menggunakan rumus ranking biasa, tidak dikombinasikan dengan fungsi lainnya. Yang kedua, kita akan menggunakan fungsi rank yang dikombinasikan dengan fungsi count if. Kurang lebih nanti akan seperti ini yang ada di sini nih. Ini dia rumusnya. Kita akan menggunakan fungsi ini. Bagaimana menerapkan fungsi ini untuk meranking data nilai yang ada, nanti kita akan perjelas. Sekarang kita mulai dengan cara meranking dengan menggunakan fungsi rank yang biasa digunakan. Nanti kita akan lihat kelemahan dari fungsi rank ini seperti apa. Untuk kita tinggal ketik sama dengan kemudian rank, kemudian number. Nah, number ini maksudnya adalah number adalah nomor atau nilai yang akan kita ranking. Di posisi ini yang akan kita ranking adalah F3 dengan nilai 245. Kita bisa klik atau kita juga bisa tulis F4. Saya lebih suka kalau tidak klik, kita arahkan saja dengan panah yang ada di keyboard. Arahkan untuk mengarah ke ini 245 ini F3, kemudian titik koma atau koma. Bagi beberapa komputer ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma sebagai separasinya. Nah, setelah number ini nih, nomor yang ini, kemudian ada ref. Mungkin ref ini singkatan dari referensi mungkin ya. Jadi nilai 245 itu akan kita ranking berdasarkan nilai yang mana saja ada pada range ini. Jadi referensinya adalah dari 245 sampai 260. Total nilai untuk peserta didik 1 hingga total nilai untuk peserta didik 10. Itu dia nilai yang akan kita ranking. Kemudian titik koma. Nah, untuk order ini bebas, opsional, mau dibuat atau tidak. Ini silahkan saja. Kita akan membuatnya dari nilai yang terbesar. Ada ascending, ada descending. Kalau descending itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau yang ascending mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Jadi kalau kita menggunakan descending, nilai 245 ini kalau seandainya ini nilai terkecil, maka dia akan menjadi ranking paling bontot, paling besar, paling tinggi. Tapi kalau kita menggunakan ascending, kalau 245 ini adalah nilai yang tertinggi, maka dia akan menjadi kalau 245 ini nilai yang terendah, maka dia akan menduduki posisi pertama. Nah, untuk ranking nilai biasanya yang terbesarlah yang nomor 1. Jadi kita menggunakan descending. Descending itu simbolnya 0, ascending 1. Jadi kita menggunakan 0. Oke. Kurung tutup, enter. Jadi nilai 245 dari 10 nilai yang ada merupakan nilai paling kecil dan berada di posisi ke-10. Nah, untuk mempermudah pekerjaan agar hasil ranking di baris pertama ini bisa kita terapkan ke baris 2 hingga baris ke-10, maka kita perlu mengunci atau mengabsolutkan referensi. Cara mengabsolutkan referensi kita tinggal blok saja referensinya, kemudian kita tinggal tekan tombol F4 pada keyboard sehingga nanti muncul simbol string atau simbol absolut. Silakan kawan-kawan buka video kita sebelumnya yang membahas mengenai simbol absolut ini, fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa lebih mengerti tentang fungsi absolut ini. Sekarang kita akan menerapkan fungsi absolut dalam konteks penilaian. Oke, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, jadi hasilnya adalah ini. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5, kemudian ranking 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah hasilnya. Nah, permasalahannya jika kita menggunakan fungsi rank yang sederhana tanpa dikombinasikan dengan fungsi lainnya, ketika ada nilai yang sama, misalkan 260 untuk peserta didik 5 dan nilai 260 untuk peserta didik 10, maka mereka akan menduduki di ranking yang sama. Ini adalah masalahnya. Nah, ketika masa ada ranking yang sama gitu kan. Nah, bagaimana cara menghindari agar tidak ada ranking yang sama walaupun ada nilai yang sama dalam data? Kita akan lanjutkan di proses ranking yang kedua ini, yaitu dengan menggunakan rank yang dikombinasikan dengan count if gitu. Nanti hasilnya bisa kawan-kawan bedakan ya. Kita masuk ke cara alternatif kedua untuk menghindari alternatif untuk menghindari ranking ganda. Kita menggunakan fungsi ini yang sudah kita buat, yang ini sama dengan rank. Untuk hasil antara penggunaan ranks dengan ranks EQ itu tidak begitu berbeda, relatif sama. Jadi ini bisa digunakan apakah mau menggunakan ranks ataupun ranks EQ. Dalam hal ini kita menggunakan ranks EQ. Kemudian numbernya, notasinya juga sama. Kita cari numbernya atau nilai yang akan kita ranking. Kemudian kita cari referensinya. Ya, jangan lupa diabsolutkan.
kemudian ordernya, kurung tutup. Nah, setelah ini kita perlu menambahkan notasi lainnya, fungsi lainnya, plus COUNTIF maksud COUNTIF ini adalah dihitung jika ada nilai yang sama. Range-nya dari 2 hingga 3. Enter. Ini hasilnya. Kita coba tarik apakah fungsi ini berhasil atau tidak. Oke, kita tarik ke bawah. Ya, jadi kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini ada 10 sama, 99 sama, 88 sama, 22 sama, 55 sama, 77 sama, 44 sama, 33 sama, 11 sama, 5 dan 6. Nah, disinilah yang membedakan antara fungsi range tanpa kombinasi COUNTIF dengan fungsi range dikombinasikan dengan plus dan COUNTIF. Jadi secara otomatis ketika ada nilai ganda, nilai yang ada di bawahnya itu akan turun rankingnya, atau nilai rankingnya menjadi lebih tinggi. Jadi turun posisi ke bawah. Jadi tidak akan ada ranking ganda. Seperti halnya di kasus yang pertama ini. Di sini ada nilai ganda 5, 5. Ranking kelima, ranking kelima. Nah, kalau di kasus yang kedua dengan menggunakan fungsi kombinasi antara range dengan COUNTIF, nilai yang ada di bawahnya, nilai 260 kedua itu menjadi ranking 6. Padahal di sini juga nilainya 260. Inilah fungsi kombinasi antara rank dengan COUNTIF. Semoga kawan-kawan bisa mencerna. Silahkan diikuti saja tahap demi tahap, kemudian perlahan dicerna kenapa kok bisa begini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dengan mudah ketika mengolah nilai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel Panduan OPS ini, karena kita akan terus menggali apa saja yang bisa dilakukan dengan Microsoft Excel untuk mempermudah pekerjaan kita, dan kita akan bagikan. Jadi agar tidak ketinggalan informasi baru, silahkan kawan-kawan subscribe channel Panduan OPS ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.